Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Adat Seni AR. Kali ini saya akan membahas dengan puluhan pengungsi Rohingya yang ditarik ke pantai Aceh pada hari Kamis 25 Juni. Sebanyak 94 pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara telah dibawa ke bekas kantor imigrasi di Benten, Kota Lusmawe pada hari Kamis 25 Juni sore. Bekas kantor imigrasi itu pernah dipakai pada tahun 2015 lalu untuk menampung sementara pengungsi. Sudah kita dorong logistik, makanan dan minuman untuk sementara mereka, untuk menolong mereka ya. Kemudian saat ini sudah dijaga oleh personel dari Polair. Kapal itu dan akan didorong keluar dari wilayah NKRI, dikawal oleh kapal dari Lanal, Angkatan Laut. Jadi kan enggak dibawa ke darat gitu. Iya, keputusan kita itu tidak dibawa ke darat. Sebelumnya, para pengungsi Rohingya itu dibawa seusai maghrib dari desa Lancuk, sekitar 15 km dari kota Lusmawe. Mereka dibawa ke daratan oleh para nelayan setelah mendapat desakan dari para penduduk sekitar. Mungkin karena latar belakang mereka yang terdampar beragama Islam, mungkin secara psikologis mereka bersaudara, juga ada rasa kemanusiaan. Sehingga mereka minta para pengungsi diturunkan ke desa, tutur Panglima Laut Aceh Utara, Hamdani Yakub, kepada Saiful Junaid, wartawan di lokasi yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Padahal menurut Hamdani sudah memberi pemahaman kepada masyarakat kenapa para pengungsi tidak diturunkan. Ini terkait situasi COVID. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sedang dijalankan pemerintah, ujarnya. Sebanyak 94 pengungsi Rohingya tersebut kini dilaporkan sedang menjalani tes virus corona. Sebelumnya, kapal motor yang membawa 94 orang etnis Rohingya itu terlihat di perairan pantai Senudun, Kabupaten Aceh Utara, Aceh sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu 24 Juni, kata kepolisian setempat. Keberadaan kapal yang membawa orang-orang Rohingya itu diketahui oleh 3 nelayan asal Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara yang kapal motornya kebetulan sedang melintas di sekitar lokasi. Keterangan yang menghimpun kepolisian setempat mengungkapkan bahwa kapal yang ditumpangi warga Rohingya itu nyaris tenggelam. Selanjutnya, anak buah kapal, Faisal dan 2 buah rekannya membantu mengevaluasi warga negara asing, kata pejabat kepolisian setempat dalam keterangan tertulis yang diterima BBC Indonesia Rabu 24 Juni. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Rakyat Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa perlu dilakukan langkah preventif guna mencegah Rohingya melakukan perjalanan laut yang berbahaya. Sudah kita dorong logistik, makanan dan minuman untuk sementara mereka, untuk menolong mereka ya. Kemudian saat ini sudah dijaga oleh personel dari Polair. Kapal itu dan akan didorong keluar dari wilayah NKRI, dikawal oleh kapal dari Lanal, Angkatan Laut. Jadi kan enggak dibawa ke darat gitu. Iya, keputusan kita itu tidak dibawa ke darat. Indonesia mewawancarai Panglima Laut Aceh Utara Muhammad Hasan yang terlibat dalam mengevaluasi 94 orang etnis Rohingya yang menemukan kami tidak bisa ambil suatu keputusan, tetapi ini kan mengantisipasi semua. Menurutnya, kapal motor yang ditumpangi orang-orang Rohingya itu nyaris tenggelam di dekat perairan Kabupaten Aceh Utara. Kemudian, mereka dibantu oleh kapal nelayan KM 2017 nomor 811 tempatnya. Dalam perjalanan kapal nelayan yang membawa warga Rohingya itu mengalami kerusakan
Nyai betul diri, nyai betul darat kena. Kamu mantu bina kemampuan. Ya, anai mantu di pemerintah. Berdarumbu melemok lepo. Mak bi kawayan. TNI setempat dipimpin Mampu untuk memberi makan mereka. Mampu, insyaallah mampu. Kalau memang mereka nggak diturunin ke darat, apa nih yang diambil langkah masyarakatnya apa nih? hasil Tergantung masyarakat menempuh sendirilah. Kami akan jemput ke laut. 94 orang tersebut terdiri 15 pria dewasa, 49 perempuan dewasa dan 30 anak-anak adalah warga Rohingya. Temuan sementara tim polisi dan TNI di lokasi kejadian bahwa kapal motor yang ditumpangi warga Rohingya masih berada di lokasi itu sekitar 4 mil dari Kalian Penduduk Kabupaten Aceh Utara. Tentang langkah yang akan diambil otoritas setempat terhadap warga Rohingya tersebut, sampai saat ini pihak TNI Polri masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Demikian keterangan tertulis di Polsek Kedudun. Sampai Rabu sore belum diketahui tentang motif 94 orang Rohingya ini meninggalkan tempat tinggalnya. Tetapi gelombang mengungsi Rohingya yang menempuh jalur laut di lepas pantai Indonesia sebenarnya sudah berkurang sejak Thailand dan Malaysia meningkatkan pemberantasan jaringan penyelundup manusia tahun 2015 ini. Pada awal 2018 pemerintah Malaysia menahan 270 pengungsi Rohingya. Sudah kita dorong logistik, makanan dan minuman untuk sementara mereka, untuk menolong mereka ya. Kemudian saat ini sudah dijaga oleh personel dari Polair. Kapal itu dan akan didorong keluar dari wilayah NKRI, dikawal oleh kapal dari Lanal, Angkatan Laut. Demikian. Tidak dibawa ke darat. Ya, keputusan kita itu tidak dibawa ke darat. Bagian Rahini Agustus 2017 lalu. Diperkiraan 700.000 Rohingya mengungsi dan sebagainya. Besar melintas Kami tidak bisa ambil suatu keputusan, tetapi ini kan mengantisipasi semua. Myanmar dikecam dunia internasional karena dituduh menyerang warga sipil Rohingya. Namun mereka menegaskan operasi ditunjukkan pada militan Rohingya yang menyerang pos polisi dan militer Myanmar. Orang Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar karena dianggap merupakan pendatang gelap walau sudah tinggal lama. Nyai betul diri, nyai betul darat kena. Kamu mantu bina kemampuan. Ya, anai mantu di pemerintah. Berdarumbu melemok lepo. Mak bi kawayan. Menlu Retno Mampu untuk memberi makan mereka. Mampu, insyaallah mampu. Kalau memang mereka nggak diturunin ke darat, apa nih yang diambil langkah masyarakatnya apa nih? bahaya. Tergantung masyarakat menempuh sendirilah. Kami akan jemput ke laut. Langkah preventif agar mereka tidak menjadi korban perdagangan manusia, tuturnya pada Rabu 24 Juni tahun 2020. Sebagai dikutip kantor berita Angkat usai menghadiri pertemuan informasi para Menlu ASEAN secara virtual dari Jakarta. Menlu Retno Marsudi menyebut biasi ribuan warga Rohingya dari kampung-kampung pengungsian di Bangladesh ke Rakhine memang harus terus diprioritaskan oleh ASEAN walau rencana repatriasi lagi beberapa pelaksana mengingat situasi keamanan dan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, upaya untuk mempersiapkan repatriasi Sudah kita dorong logistik, makanan dan minuman untuk sementara mereka,
untuk menolong mereka ya. Kemudian saat ini sudah dijaga oleh personel dari Polair kapal itu dan akan didorong keluar dari wilayah NKRI dikawal oleh kapal dari Lanal Angkatan Laut. Demikian. Nggak dibawa ke darat bisa? Ya, keputusan kita itu tidak dibawa ke darat. Pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. Satgas tersebut akan bekerja di bawah Sekretariat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan Kami tidak bisa ambil suatu keputusan, tetapi ini kan mengantisipasi semua. berdasarkan laporan tim pusat koordinasi ASEAN untuk membantu kemanusiaan bersama tim tangkap darurat dan penilaian ASEAN Irak. Negosiasi antara Myanmar dan Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya berlangsung alot. Sementara warga Rohingya menolak kembali ke Rakhine. Nyai betul darat kena. Kamu bantu bina kemampuan. Ya hanai bantu pemerintah. Warga negara Berdagung bu melemok lepo. Melemok lepo. Mak bi kawan.